Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal online atau di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai di dalam mensiasati agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Namun demikian, untuk ujian siswa, untuk membuat soal, ya langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan mencoba membuat soal online itu menggunakan Google Form. Nah, langsung saja tidak perlu berlama-lama, ini langsung kita membuka Google Form. Langkah pertama adalah kita buka Google Drive. Nah, dari Google Drive ini adalah drive kita, jadi menggunakan Gmail, kebetulan menggunakan email saya. Nah, langkah pertama adalah misalnya sekarang kita membuat folder dulu. Ya, kita buat folder. Ini misalnya nama foldernya adalah soal online. Nah, kita buat. Jadi ini langsung kita buka dari soal online ini kita akan coba buat dari sini. Ini adalah Google Drive-nya. Jadi langkahnya adalah kita bisa langsung klik kanan di sini, lalu kita pilih lainnya. Nah, di sini ada pilihannya Google Formulir atau download pakai bahasa Indonesia. Tekan saja. Nah, jadi Google Formulir misalnya ini kita ingin membuat soal tentang apa. Jadi misalnya di sini adalah ulangan fisika misalnya. Nah, deskripsi formulir ini misalnya ini nanti saya akan buat dua subnya. Sub pertama adalah berisi tentang identitas siswa. Jangan lupa, ini kadang-kadang kita sering lupa. Ini identitas dulu. Ini deskripsinya, isilah identitas kalian di bawah ini. Isilah identitas kalian. Terlebih dahulu. Nah, ini ulangan fisika nanti biar formulir kita ini ada judulnya, kita bisa mengubah di sini biar sama menjadi ulangan fisika. Jadi kalau bisa ulangan fisika ini jelas materinya. Misalnya di sini saya sudah siapkan materinya terkait dengan elastisitas. Nah, sehingga tinggal saya masukkan saja ulangan fisika materi elastisitas. Materi elastisitas, agar kita tidak capek mencari filenya. Nah, terus kemudian yang pertama tentunya ini adalah identitas. Yang pertama kita masukkan nama dulu. Nah, nama ini kita pilih jawaban singkat saja. Nah, ini wajib diisi. Nah, yang kedua ini tinggal kita klik tambah. Misalnya identitas yang kita butuhkan selain nama adalah kelasnya. Nah, kelas di sini misalnya kita mengajar rencananya soal ini kita akan gunakan di seluruh kelas. Misalnya kita bisa gunakan drop down ini maksudnya nanti pada saat formnya jadi nanti nama-nama kelasnya ini tidak muncul. Misalnya di sini saya mulai 11 MIPA 1, lalu tinggal di enter untuk 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, 11 IPS 4. Nah, ini ini juga wajib diisi. Nah, lalu setelah itu ini kita tambahkan lagi, misalnya agar soal ini bisa tidak sembarangan dibuka. Biasanya kalau link ini sudah nyebar, umumnya nanti orang-orang bisa gampang membuka. Nah, untuk mengatur ini kita tambahkan password atau token. Password atau token. Nah,
Password atau token ini terserah, nanti kita misalnya menggunakan teks saja, teks pendek saja. Nanti isi teksnya misalnya anggap ini saya coba 1 2 3 4 AB ya, ini 1 2 3 4 AB. Nah, teks kesalahan kalau misalnya anak salah mengisi, nanti kita jawab di sini maaf, password atau token salah. Nah, ini juga wajib diisi, sehingga ini kalau misalnya ini tidak diisi sesuai dengan ini, maka tidak akan bisa melanjutkan ke soal berikutnya untuk menjawab soal. Nah, ini adalah kolom identitas. Lalu kita coba masuk halaman kedua. Nah, untuk halaman kedua ini kita menekan bukan plus, tapi kita menekan yang paling bawah ini. Ini adalah untuk menambahkan bagian, sehingga nanti seandainya ini bisa dibuka, kalau tokennya salah nanti soalnya tidak bisa dilihat. Nah, ini saya tambahkan. Nah, ini disinilah soalnya. Berarti di sini bagian 2 ini saya tulis soal ulangan elastisitas. Nah, ini judulnya. Nah, deskripsinya nanti ini bisa kita isi dengan perintahnya. Misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nah, ini perintahnya. Nah, tinggal kita buat soalnya. Nah, untuk buat soal kita tambah lagi, misalnya klik plus. Nah, di sini soalnya. Nah, untuk soal ini tinggal kita masukkan saja. Ini tinggal buka filenya. Misalnya ini soalnya, tinggal kita copy paste. Misalnya ini saya memasukkan soal nomor 1 ini, tinggal copy saja. Ctrl C, lalu kemudian masukkan ke sini. Ya, soalnya tidak udah dimasukkan nomornya, karena nanti kita bisa mengatur acak semuanya. Lalu untuk pilihannya ini kebetulan menggunakan rumus. Jadi ini karena menggunakan rumus, kita belum memiliki rumus. Boleh misalnya kita copy layar ini atau kita foto layar ini. Nah, untuk memfoto layar saya sudah siapkan aplikasinya, misalnya seperti ini. Ya, jika soal dalam bentuk rumus, kadang-kadang di aplikasi kita rumusnya belum bisa terpasang, sehingga kita bisa, salah satu caranya adalah dengan cara screenshot layar. Nah, untuk screenshot layar ini untuk pilihan jawaban, kebetulan yang ini kita ingin coba melakukan screenshot layar terhadap pilihan jawaban-jawaban ini. Ini A, B, C, D, E, ini kita lihat. Nah, untuk screenshot layar saya menggunakan aplikasi screen recorder namanya, yang ini ya. Jadi tinggal kita screenshot saja, kita capture. Caranya tinggal kita tekan lalu arahkan kepada yang ingin kita screen layarnya. Ya, ini pilihan A, lalu kemudian ini pilih itu untuk yang A, lalu yang B kita screen lagi. Lalu kita lanjut yang C, screen lagi. Nah, ini otomatis setelah kita ini menggunakan aplikasi ini, otomatis yang kita screen ini akan langsung tersimpan sebagai gambar. Nanti kita lihat kemana dia akan tersimpan. Ya, ini. Jadi siapkan saja soalnya, lalu setelah itu tinggal kita screen layar. Nah, untuk mengecek kemana, tinggal kita pilih tekan ini, lalu kita open picture folder. Nah, ini. Nah, ini foldernya. Nah, langsung tersimpan ke sini. Ini dia yang tadi A, B, C, D, E. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam form kita. Untuk pilihan jawaban A misalnya ini, tinggal kita tekan logo gambar ini. Misalnya logo gambar, tinggal kita cari yang tadi
letaknya di picture ya, di picture. Ini dia yang tadi, tinggal kita pilih untuk yang A, tinggal kita masukkan saja. Nah, lalu kemudian yang optionnya ini ya bisa saja kita langsung taruh A, lalu yang B langsung kita tekan lagi gambarnya, cari lagi ini untuk yang B, open. Ya, kita kasih tanda B di sini, lalu insert lagi, lalu kita tekan gambar ini untuk yang C ya, yang C. Kita cari yang ini, kita open, lalu kita enter lagi untuk jawaban D. Jawaban D kita open lagi, pilih option D, lalu kita open ya, lalu kemudian kita enter lagi untuk option yang E, kita tekan lagi untuk gambar, lalu kita cari lagi ini untuk yang E. Oke. Nah, jadi ini soal kita yang pertama sudah selesai. Nah, karena di sini belum nampil kunci jawaban. Nah, sebenarnya ini kita bisa masukkan kunci jawaban agar nanti soal yang kita buat ini akan terkoreksi sendiri. Nah, agar untuk membuat ini misalnya bisa terkoreksi sendiri, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada beberapa pilihan umum. Nah, pilihan umum ini misalnya kita ingin satu orang itu mengerjakan sekali saja misalnya. Ini kita batasi ke satu tangkapan saja. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan sampai 2 kali. Nah, lalu di presentasi ini adalah, nah ini kita bisa mengacak nomornya. Seandainya kita mau nanti setiap anak itu misalnya ada 36 anak, maka setiap anak itu urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya, 6 dan seterusnya itu nanti akan keluar secara acak. Ini bisa kita isi. Cuma nanti yang jadi permasalahan kalau ini kita isi, maka identitas tadi yang sudah kita isi di atas itu juga bisa terjadi acak. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, inilah kuis ini. Ini belum kita hidupkan sehingga tidak muncul. Nah, ini kita hidupkan dulu agar kuis. Nah, dari sini kita ingin karena ini akan diujikan di tempat yang kelas lain, tidak mungkin bersamaan, maka pertanyaan tak terjawab ini kita centang saja, tidak perlulah. Nah, nilai poin bolehlah, nilai poin ini dimasukkan. Nilai poin ini diisi dengan maksud agar setiap selesai mengerjakan, siswa langsung melihat berapa nilai yang diperoleh. Nah, sedangkan kalau kita mencentang jawaban yang benar, nanti setelah siswa selesai mengerjakan, maka akan muncul kunci jawabannya. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena nanti soal ini hanya bisa dilakukan di satu kelas saja. Nanti soalnya akan anak-anak bisa mengetahui jawaban setelah itu. Nah, setelah ini kita simpan. Setelah kita simpan, baru di sini muncul kunci jawaban. Nah, misalnya kalau misalnya kita ingin membuat kunci jawaban, misalnya tinggal kita centang saja. Ini anggap saja ini kunci jawabannya adalah yang B, maka lalu langsung kita taruh skor. Anggap saja ini skornya adalah 33. Karena rencananya kita akan membuat 3 soal saja sebagai sampel. Nanti tergantung jika teman-teman ingin membuat banyak soal, misalnya sampai 20 soal, ya tinggal diatur saja berapa skor masing-masing soal. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal kita tekan selesai. Ini soal kita yang nomor 1 sudah selesai. Nah, terkait dengan ini. Lalu kemudian kita coba untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini misalnya ya tinggal kita copy paste saja. Kebetulan ini soalnya. Nah, misalnya anggap saja ini tinggal saya copy paste soal yang nomor 2 ini. Ini kalau yang pilihannya biasa ya tinggal kita buat saja. Tinggal kita Ctrl C lalu kita pastikan ke sini. Ingat nomor 2-nya tinggal dihapus. Nah, lalu optionnya kita copy sekaligus. Ini A, B, C, D, E, F ini kita copy, langsung kita pastikan ke dalam sini opsinya.
langsung kita pastikan. Nah, ini secara otomatis akan mengubah ini. Nah, kemudian option ABC-nya ini kita hilangkan saja, kita tidak usah taruh optionnya agar ini nanti rencananya untuk soal yang nomor 2 ini akan kita acak pilihannya sehingga setiap siswa ini memiliki pilihan yang berbeda-beda. Nah, ini untuk mengetahui acak jawaban di sini kita tekan ya, tinggal di acak urutan opsi agar nanti setiap siswa memiliki opsi yang berbeda-beda yang keluar. Nah, oke, lalu kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita taruh kunci jawabannya. Jadi ini misalnya jawabannya ini kita taruh skornya 33 saja. Kalau sudah ya kita tulis selesai. Nah, ini soal nomor 2, ini sudah ada yang dalam bentuk gambar. Lalu bagaimana soal yang dalam bentuk gambar? Nah, ini kita tambah untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kebetulan soal yang ketiga kita lihat di sini ini gambar. Kita ambil yang gambar ini saja. Nah, untuk yang gambar ya tinggal kita sama kayak tadi, kita ambil gambarnya, kita menggunakan screen recorder tadi, tinggal kita screenshot layarnya dengan menggunakan tadi aplikasi pre-screen recorder. Jadi tinggal kita tekan ini lalu kita arahkan terhadap gambar yang ingin kita ambil, misalnya ini. Nah, ini langsung otomatis tersimpan ke sana, tersimpan ke nah, langsung saja ini misalnya saya tulis ini, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ya, nih. Lalu kita uploadkan gambarnya dengan menekan ini kode gambar ini yang tadi kita ambil. Ya, ini gambar yang tadi. Oke. Ya, langsung masuk. Nah, lalu kemudian kita copy ulang soalnya, pertanyaannya yang ini. Tinggal kita copy adalah yang ini. Pastikan ke soal. Atau mungkin kita tidak menulis perhatikan gambar ya. Ini mungkin agak keliru soalnya. Besar energi potensial saat pada grafik di bawah. Nah, titik-titik ini sudah benar ini. Jadi sudah ada pernyataannya. Lalu kemudian kita ambil pilihan jawabannya, option jawabannya, tinggal kita copy paste, masukkan ke dalam optionnya. Ya. Nah, kebetulan ini ke samping ya, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, lalu C-nya sudah ada, lalu D-nya 6,00 ya, 6,00, saya ketik ulang saja. Lalu yang E-nya 12,00. Ya, kemudian yang ini kita hapus saja. Ya. Nah, ini soal kita sudah jadi. Ini juga bisa kita acak, ini urutan opsinya. Nah, ini jawabannya, kita berikan kunci jawabannya. Anggap saja seperti ini. Ini karena tadi 3333 ini saya tulis 34 skornya. Nah, ini selesai. Nah, sehingga inilah bentuk soal kita. Sehingga kalau misalnya kita mau tes, kita uji coba ini, tinggal kita tekan pratinjau di atas. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bentuknya. Nah, karena tadi kita
ini kan seharusnya tadi nama dulu yang kita ketik, cuma nanti karena tadi kita memberikan pengaturan acak soalnya, jadi yang keluar dulu ini password, tapi tidak ada masalah. Ini passwordnya tadi kita kalau misalnya kita klik password yang salah misalnya, maka maaf password atau token Anda salah. Maaf password atau token yang Anda masukkan salah. Nah, berbeda kalau misalnya tadi password yang kita pakai adalah 1234 AB. Maka jelas langsung muncul. Nah, kalau misalnya token ini bisa Bapak Ibu berikan atau bisa teman-teman berikan ketika link dari soal ini sudah diberikan. Nah ini yang saya katakan tadi tidak muncul, ini tinggal ditekan baru muncul. Misalnya dia kelas 11 MIPA 4, tinggal dipilih, lalu namanya kita karang-karang saja. Oke. Lalu kalau tanpa token maka tidak akan bisa terlihat soalnya berikutnya. Nah inilah bentuk soalnya. Nah tadi ini acak, ini kan padahal soal nomor 3, ini soal nomor 2, ini nomor 1. Jadi ini kelihatan di acak. Nah ada skornya, sehingga kalau misalnya kita pilih misalnya, nah ini juga sudah acak, tadi tidak seperti ini. Misalnya ini saya karang-karang saja jawabannya, lalu seperti ini tidak kita acak tadi. Maka kalau kita kirim jawaban langsung. Nah di sini tangkapan Anda telah direkam. Nah tadi kita sudah melakukan pengaturan agar terlihat skornya. Maka di sini bisa dicek skornya bahwa poin totalnya adalah 67. Bisa dicek tanpa kunci jawaban. Ini terkait dengan pembuatan soal. Nah, tapi kalau kita lihat modelnya ini kan sepertinya kurang menarik ya, kurang menarik. Nah, ini bisa kita buat agak menarik dengan cara kita menyesuaikan tema. Nah, temanya di sini bisa kita pilih gambar, misalnya gambar yang sudah disediakan. Misalnya kita, misalnya kantor dan sekolah, misalnya kita karena ini terkait dengan materi ya, ini saja yang saya ambil misalnya sebagai temanya, sisipkan, sehingga ini nanti akan muncul temanya di atas. Nah, bisa menjadi lebih menarik ya ini. Nah nanti sebenarnya di tema ini bisa juga ditaruh misalnya dengan kop sekolah, misalnya kop sekolah kita, misalnya kita buat misalnya apa di sini bisa kita buat sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita meng-share soal kita ini agar bisa diisi oleh anak-anak? Nah untuk meng-share ini tinggal kita pilih, kita tekan kirim di sini, kita tekan kirim. Nah kirim ini nanti kita tekan linknya di sini untuk mendapatkan linknya. Nah ini kan terlalu panjang, bisa kita perpendek. Nah link ini pendek, cuma memang agak susah dihafal sebenarnya. Nah sebenarnya kita bisa membuat link yang lebih pendek lagi, yang familiar dengan kita. Misalnya kita manfaatkan bit.ly, ini bit.ly. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini adalah untuk mengubah link ini agar gampang dihafal. Nah misalnya di sini ini ingin saya rubah, misalnya saya create saja, lalu saya copy paste tadi link yang tadi, lalu kita create langsung. Nah di sini muncul, ini lebih pendek lagi. Nah yang lebih pendek ini bisa kita ganti, misalnya bergantinya dengan tadi judul ulangan kita adalah ulangan elastisitas, misalnya ulangan, kita pakai tanda ini, elastisitas. Tinggal kita simpan. Link has been edited, jadi sudah berhasil diedit ini. Nah bit.ly ulangan inilah yang kita share, kita copy. Nah kita kopinya, misalnya kita ambil contoh, kita ngopi ke WhatsApp misalnya. Kita coba masuk ke akun WhatsApp. Sebentar, ini saya pakai HP ya, WhatsApp web. Itu tadi sudah kita copy, lalu kita masukkan ke grup anak-anak. Atau misalnya anggap saja nanti, ini saya titip dulu di sini, misalnya saya Ctrl P, lalu kemudian saya kirim. Nah bunyi linknya adalah bit.ly ulangan elastisitas. Jadi setiap nanti anak-anak menekan ini, maka langsung diarahkan ke soal ini.
Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, misalnya saya tekan langsung ini. Maka ketika saya menekan ini, langsung diarahkan ke soal. Nah, sehingga anak-anak, nah kebetulan tadi kan saya sudah mengisi bahwa saya sudah menanggapi ini, lihat skor sudah ada tadi. Nah, tadi di pengaturan saya sudah atur bahwa hanya boleh mengisi sekali. Nah, di sini karena saya sudah mengisi sekali, maka ini saya tidak bisa lagi. Tetapi seandainya kita boleh mengisi lagi, misalnya kita atur ulang di pengaturan. Nah, ini kita kasih hilang centangnya, kita simpan. Nah, lalu saya coba ini ulang. Setelah kita merubah pengaturan, kita bisa lihat, kita bisa mengulangi lagi. Misalnya dengan menanggapi, tekan WhatsApp yang tadi. Jadi ya, ini sudah bisa diisi karena tadi kita mencoba mengubah pengaturannya di sana. Jadi kita tidak akan bisa mengisi dua kali kalau misalnya pengaturannya seperti itu tadi. Nah, kalau untuk ke siswa memang itu yang pas kita, yang harus kita lakukan. Ya, demikian teman-teman terkait dengan bagaimana membuat soal online di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.